Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab ULC Institute yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan dalam kelas ilmu shorof. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan baik dalam umur, waktu dan segala apapun yang beliau anugerahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab yang berbahagia. Pada minggu lalu hari Rabu ya, yang hari Kamisnya saya mohon maaf Bapak Ibu karena berhalangan ya. Nah, pada hari Rabunya kita sudah masuk dalam pola analisis dalam ilmu shorof yang kita istilahkan dengan tahlilus sighah ya. Tahlilus sighah atau analisis sighah. Nah, analisis sighah ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memastikan ya apa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu dikuasai secara baik oleh Bapak Ibu. Karena dalam analisis sighah itu semuanya kita sebutkan ya. Mulai dari sighahnya apa, kemudian wazannya apa, kemudian fi'il madhinya, wazan madhinya, kemudian bab berapa, ya, kemudian wazannya apa, tanda babnya apa, bina serta faedahnya apa. Nah, terakhir cara menerjemahnya juga bagaimana gitu. Nah, jadi analisis sighah kita munculkan itu salah satu fungsinya adalah untuk memastikan semua materi yang dipelajari itu bisa diterapkan ya, bisa dipraktekkan gitu. Nah, karena tanpa menguasai materi sebelumnya, nah itu akan kesulitan dalam analisis teks atau analisis sighah. Nah, misal seperti minggu lalu, misalnya, nah kita coba analisis yang di bawah ini ya.
yuwaswisu. Nah, sederhana saja Bapak Ibu. Yuwaswisu. Ya. Nah, kalau kita analisis, ini hanya sebagai ini ya, pemanasan sebelum kita lanjut. Yuwaswisu kalau kita analisis, kira-kira sifatnya apa Bapak Ibu? Yuwaswisu. Fi'il mudhari. Oke. Kalau ditanya sigat, berarti jawabannya salah satu dari yang 11, Pak ya. Iya, Ustaz. Yuwaswisu sigatnya fi'il mudhari. Mudhari. Oke, sigatnya fi'il mudhari. Oke. Sekarang wazannya, Pak. Kira-kira wazan apa dia? Yufa'lilu ya, Ustaz. Oke. Yufa'lilu. Oke, sebentar. Oh iya, yufa'lilu betul. Yuwaswisu. Wazannya Yufawilu. Lilu. Yufa'lilu ya. Bukan wilu. Bukan yufa'lilu. Oh, yufawilu. Ya, yufa'lilu. Nah, dia fa'lala yufa'lilu waswasa yuwaswisu. Nah, oke, yufa'lilu. Nah, kemudian fi'il madhinya Bapak Ibu, yuwaswisu. Waswasa. Nah, waswasa yuwaswisu ya. Yuwaswisu. Oke, waswasa yuwaswisu. Oke, berarti wazannya Yufa'lilu. 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 Fa'lala yufa'lilu ya. Fa'lala yufa'lilu. Oke. Bab berapa dia Bapak Ibu? Fa'lala yufa'lilu. Rubai mujarrad. Nah, bab rubai mujarrad ya. Bab rubai mujarrad. Oke, ciri bab rubai mujarrad. Masih ingat? Ain. Nah, kalau rubai mujarrad standar tandanya bukan dari ain fi'il, Bu. Tapi dari jumlah hurufnya ya. Fi'il madhi. Nah, hurufnya 4 huruf. Nah, terdiri dari 4 huruf. Dan semuanya Huruf asli. Oke, semuanya berstatus asli ya. Berstatus asli. Oke. Nah, ini ciri babnya. Fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf dan semuanya berstatus asli. Artinya tidak ada huruf tambahan ya. Oke. Nah, sekarang bina dari waswasa. Kira-kira apa Bapak Ibu? Sahih ya. Waswasa. Bina mudha'af. Lala berarti waswasa. misal. Bina mudha'af. Nah, misal atau mudha'af? Ini mudha'af. Nah, yang lebih tepatnya mudha'af ya, Bapak Ibu. Ya, bina mudha'af. Mudha'af apa nih? Mudha'af sulasi atau mudha'af rubai? Rubai ya, karena dia terdiri dari 4 huruf. Nah, tapi sekarang saya tanya Bapak Ibu, kenapa mudha'af rubai? Waswasa. Ain fi'ilnya dan Karena fa fi'il dan lam fi'il pertamanya hurufnya sama. Kemudian ain fi'il dan lam fi'ilnya juga sama. Oh iya. Oh iya. Nah, itu mudha'af Bu ya. Jadi kalau fa fi'il dan lam fi'il pertamanya sama, kemudian ain fi'il dan lam fi'il keduanya juga sama, maka itu disebut mudha'af rubai. Nah, jadi bukan misal ya. Iya, betul. Nah, bukan misal. Oke, mudha'af rubai. Oke, sekarang faedahnya Bapak Ibu. Yuwaswisu. Yang memberikan was-was. Was-was. Nah, kira-kira Lazim ya berarti. lazim untuk ta'lim. Lazim.
Memberikan lazim kita. was-was. Berarti Lazim. Lazim. muta'addi atau lazim? Lazim, karena kan tidak terlihat. Was-was Kan nggak ada tidak ya. terlihat kan? Iya, tapi kan memberikan was-was itu sesuatu yang butuh objek, yaitu yang dikenai was-was. Oh, Ya kan? muta'addi, Ustaz. Berarti yang lebih tepatnya Muta'addi. yuwaswis ini muta'addi, Bapak Ibu. Ya, Hati ya, hati. muta'addi, Bu. Karena was-was di sini bukan was-was, tapi memberi was-was. Artinya kalau dia memberikan was-was, ada orang yang diberi, yang ditulari gitu Oh, ya. maksudnya Dari was-was. bukan bendanya ya, tapi apa? Iya, Bila benda. mempengaruhi gitu. Oh iya iya. Dia mempengaruhi orang lain. Dia memberikan was-was kepada orang lain. Nah, itulah setan itu ya. Ini kan ayatnya tentang ini, tentang apa ini? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu zat yang memberikan was-was ke dalam dada manusia. Manusia. Nah, jadi yuwaswisu lebih tepatnya adalah muta'addi. Ya. Terjemahannya apa Bapak Ibu? Yuwaswisu. Orang yang Tidak memberikan was-was akan ya. memberikan Was-was. Keraguan, was-was. atau keraguan ya. Jadi memberikan was-was atau keraguan kepada dalam hati manusia. Nah, seperti itu. Waswisu. Yuwaswisu. Yuwaswisu sighatnya fi'il mudhari', wazannya yufa'lilu, fi'il madhinya waswasa, wazannya fa'lala, bab rubai mujarrad, kemudian ciri babnya fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf dan semuanya berstatus asli ya. Binanya mudha'af rubai, faedahnya muta'addi dan terjemahannya sedang atau akan memberikan was-was atau keraguan. Oke. Nah, ini yuwaswisu. Nah, sekarang saya pilih satu lagi yang terakhir. Maghdub. Ya. Maghdub. Kita analisis maghdub Bapak Ibu. Kira-kira sighatnya apa ini maghdub? Isim maf'ul, ya, Ustaz. Maghdub isim Isim maf'ul. maf'ul ya, isim maf'ul. Kenapa isim maf'ul? Wazan dengan wadaka maf'ulun. Wazannya sama, maf'ulun Ibu ya. Ya. Maf'ulun. Tubi. Oke, fi'il madhinya Godob. Odoba. ghadaba atau ghadiba atau ghaduba. Godoba. Odoba kan ya. Sudah dipastikan di kamus. Dulu ya. Nah, ini standarnya bosnya kamus ini, rajanya kamus. Ghadaba, ghadiba atau ghaduba Bapak Ibu? Ada yang lihat kamus? Lagi dicari Ustaz. Oh ya, coba dicek, dipastikan Pak. Soalnya ini bukan ilmu tebak-tebakan ya. Bukan ilmu pantas-pantasan juga Ustaz. Iya. Kalau mudhari'nya yaghdabu. Kalau mudhari'nya sudah pasti yaghdabu. Tapi fi'il madhinya ghadiba atau ghadaba. Nah, itu perlu kita pastikan. Berarti. Ghadiba, ghadaba atau ghaduba. Ada yang buka kamus? Lagi dicari ya? Fi'il mudhari'nya apa Ustaz tadi? Fi'il mudhari'nya. Kalau mudhari'nya yaghdabu. Karena di hadis itu kan la taghdab. Ghadiba ini di sini Ustaz. Ada Pak? Iya, di sini ghadiba yaghdabu. Oke, itu di Mahmud Yunus ya? Iya Ustaz. Oke, baik. Berarti ghadiba yaghdabu. Ghadiba yaghdabu. Ghadiba yaghdabu. Oke. Berarti kalau sudah jelas seperti ini baru kita bisa menentukan wazannya. Berarti wazannya apa kira-kira? Ghadiba yaghdabu. Fa'ila Fa'ila yaf'alu. yaf'alu. Fa'ila yaf'alu.
Ilayah. Ya, fa'ila yaf'alu. Oke, bab berapa kira-kira Bapak Ibu? Fa'ila yaf'alu. Bab 3. Bab Rubai. bab ketiga atau keempat? 4. Nah, bab keempat sulasi mujarrad. Oke, bab keempat sulasi mujarrad. Nah, ciri babnya sekarang. Apa ciri bab keempat? Ain fiilnya. Ain fiil. Ya, ain fiilnya. Ada fiil madi kasroh. Ain fiilnya Pada fiil madi kasroh Pada fiil madi. pada fiil madi dan fiil mudhari. dan fathah pada fiil Mudhari. mudhari atau yang dipendekkan dengan AI. IA ya. IA. Oke. Oh, ini salah tulis ya. Sebentar. Ain fiilnya kasrah ya. IA. Sebentar Bapak Ibu. Ini ada yang tadi babnya bab berapa? Bab bab 4 ya, sulasi mujarrad. Oke. Ciri babnya IA. IA dalam artian kasroh ain fiil pada fiil madi. Oke, kasroh pada fiil madi Dan fathah pada fiil mudhari. Nah, dan fathah pada fiil mudhari. Oke, nah ini ciri bab. Nah, sekarang ghadiba yaghdabu. Kira-kira bina apa Bapak Ibu? Ghadiba. Sahih. Nah, bina sahih ya. Bina sahih. Kenapa sahih, Bu? Karena Semuanya terdiri dari huruf asli. Nah, karena semua hurufnya terdiri dari huruf sahih. Ya, huruf sahih ya, bukan ya huruf sahih. Karena semua huruf asalnya, huruf aslinya sahih. Ghadiba, gha sahih, dot sahih, kemudian ba juga sahih. Oke, terus faedahnya kira-kira. Marah. Kira-kira lazim atau muta'addi Bapak Ibu? Muta'addi. Kalau memarahi baru muta'addi, tapi kalau marah lazim. Nah, kalau marah bedakan ya. Kalau aghdaba yughdibu memarahi. Tapi kalau ghadiba itu marah. Berarti lazim ya. Nah, kalau marah itu lazim. Karena marah biasanya hanya pelaku saja yang melakukan ya. Dia tidak ada objek. Tapi kalau memarahi, itu baru ada objeknya. Oke, berarti faedahnya lazim, kemudian terjemahannya gimana? Maghdub. Karena dia isim maf'ul, berarti cara nerjemahnya yang dimarahi. Yang dimarahi. Ya, yang dimarahi. Jadi isim maf'ul cara nerjemahnya yang di. Ya, yang di. Kalau isim fa'il cara nerjemahnya yang memarahi. Kalau yang maf'ul yang di. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya analisis sighot kita. Nah, ini cukup banyak yang harus disebutkan dan semuanya sudah pernah kita bahas. Jadi analisis sighot sekali lagi ini kita munculkan dalam rangka mereview materi-materi yang pernah dibahas sebelumnya. Jadi tidak ada kesempatan untuk melupakan materi kalau analisis. Ya, karena semuanya muncul di sini. Baik itu sighot, wazan ya, kemudian bab berapanya, ciri babnya dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin atau ada yang ragu, silakan.
Kayaknya mungkin masih lebih baik membiasakan yang seperti ini Ustaz daripada yang PHETA itu. Kalau Apa PH, beda ininya ya? kalau PHTA itu analisis nahu, Bu. Nahu ya. Ya. Oh iya iya. Kalau PHTA itu untuk sorof. kalau yang ini analisis sorof namanya. Kalau yang nahu PHTA JFH. Jadi dua-duanya beriringan sebenarnya. Ya. Misalnya yuwaswisu. Kalau kita menggunakan sudut pandang nahu, PHTA-nya gimana? Yuwaswisu. Posisinya Fa'il. Fa'il ya. fi'il ya. Hukumnya yuwaswisu. Rofa. Nah, hukumnya rofa. Kenapa rofa, Bapak Ibu? Yuwaswisu. Karena tidak ditandai dengan doma, Ustadz. Ya, Fi'il mudhari. karena sebelumnya tidak ada amil nasab dan amil Jazam. jazam. Jaza. Alasannya ya, Lupa lagi ya. karena tidak dimasuki amil nasab dan amil Jaza. tanda rofaknya. Doma. Nah, dhamma alasannya fi'il mudhari sahih akhir. fi'il mudhari sahih akhir. Akhir. Nah, ini jangan dilupakan ya. Jadi Maju ke sini ke belakangnya kelupaan. Jadi PHTA ini khusus untuk analisis nahunya, Bu ya. Jadi ini bukan sebagai pembanding PHTA, bukan. Ini sebagai rekannya gitu, temannya gitu. Tetap dua-duanya dibutuhkan ya Ustaz ya. Dua-duanya kita pakai, Bu. Nah, jadi yuwaswisu kalau analisis nahunya seperti ini. Tapi kalau ini analisis sorofnya, seperti ini, lebih panjang. Bisa disingkat ya Ustaz. Gimana, Mbak? Enggak bisa disingkat ya. Kayak PHTA. Iya, saya sudah coba berpikir ini kira-kira apa yang perlu dihilangkan gitu supaya lebih pendek gitu ya. Tapi saya kira dengan banyak ini semuanya bisa murojaah. Iya, justru saya lebih yang ini ya. Yang panjang, Bu ya. Iya. Yang banyak ini. Nah, cuma efek positifnya semua materi sebelumnya pasti kita ulang lagi kan? Karena nggak mungkin menjawab analisis ini tanpa paham dengan materi sebelumnya. Nah, saya masih mencari-cari nih singkatannya apa, kemudian kalaupun dipendekkan, nah itu yang mau dimunculkan apa saja gitu. Ya, saya akui ini kepanjangan ya. Saya akui ini kepanjangan, tapi nilai lebihnya itu semua materi masuk itu. Ada yang pada mau ikut belajar. Iya. Dan ini terstruktur. Mulai dari siqat, wazan siqatnya apa, maudhinya apa, wazan maudhinya apa, bab berapa. Nah, itu kan semuanya sudah kita bahas. Ya, semuanya sudah kita bahas. Oke. Ya mungkin nanti sambil jalan ya. Kalaupun dipendekkan, kira-kira yang mau dihapus yang mana gitu. Insya Allah nanti kita pikirkan ulang ini. Oke, silakan yang lain kalau ada yang ragu. Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya, silakan Pak. Ini Ustadz terkait itu di bab 5 itu kalau ngelihat mauzunnya di isim fa'il itu yang hasana, dohuma, diamfilah itu Ustadz ya. Sajua itu berbeda-beda, itu kan sama-sama binanya bina sahih Ustadz ya. Iya. Nanti kalau kita ketemu fi'il yang sahih juga, kita gimana itu kira-kira untuk isim fa'ilnya kita ngikutin yang mana ya Ustadz kira-kira? Itu masih agak bingung. Itu yang di bab kelima Pak ya? Iya Ustadz. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Oke. Baik. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa untuk bab kelima sulasi mujarrad itu untuk isim fa'ilnya beda-beda seperti yang disampaikan Pak Wahyudin barusan ya. Kalau kita cek ada hasanun, ada apa lagi Pak?
Ada Ada hasanu, dokhmun, ada dokhmun ya. syuja'un, Oke, junubun. syuja'un. Oke, dokhmun, junubun ya, syuja'un, jabanun, wajihun, maimunun ya, tawilun. Oke. Ini sebenarnya yang dibagikan isim fa'il ini itu dia lebih kepada namanya sifat musyabbahah, Pak ya. Sifat musyabbahah. Nah, sifat musyabbahah itu dia wazannya tergantung pengucapan dari orang Arab sih sebenarnya. Oh, Nah, iya. jadi wazannya tidak bisa kita pastikan harus seperti ini gitu. Harus seperti wazan fa'ilun atau harus seperti fa'alun gitu ya. Nah, ini wazan dari sifat musyabbahah. Jadi sebenarnya sifat musyabbahah itu dia sama maknanya dengan isim fa'il. Ya, sama dengan isim fa'il. Bedanya sifat musyabbahah punya 4 wazan. Ada fa'alun, ya, ada fa'alun, kemudian ada af'alu, ya, af'alu, kemudian ada fa'ilun, kemudian ada juga fu'lanu. Nah, itu fu'lanu, ada 4 polanya. Nah, tapi yang menentukan sifat musyabbahah itu harus ngikutin yang mana, nah itu tergantung penggunaan, Pak. Isti'mal lughawi yang ada di orang Arab, yang ada di bahasa Arab. Jadi tidak semuanya fa'alun, tidak semuanya fa'ilun, tidak semuanya af'alu, dan tidak semuanya fa'lanu bentuk isim fa'ilnya. Itu tergantung isim fa'il yang muncul dalam bahasa orang Arab itu apa gitu. Oh iya. Nah, itu makanya di bab kelima sulasi mujarrad itu isim fa'ilnya beda-beda, Pak. Karena isim fa'il di sana lebih kepada sifat musyabbahah sih. Sifat musyabbahah itu ya sama dengan isim fa'il, tapi dia hanya terambil dari fi'il lazim. Nah, itu bedanya. Dia hanya dari fi'il lazim dan dia punya 4 pola, 4 wazan. Fa'alun, fa'ilun, af'alu, kemudian fa'lanu. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita ingin mentasrif ya? Kita ingin mentasrif bab kelima sulasi mujarrad, sementara kita nggak tahu nih isim fa'ilnya menggunakan wazan yang mana. Nah, gitu. Pertanyaannya gitu, Pak ya? Iya, Ustaz. Nah, sebagai jawabannya, nggak masalah kalau hanya sekedar untuk mentasrif awal, itu kita berpatokan kepada wazan dasarnya, yaitu fa'alun. Nah, jadi kalau untuk sekedar mentasrif, nggak masalah kita bikin sama seperti wazan dasarnya, yaitu fa'alun. Kita tasrif aja, kita samakan aja dengan ini dulu, Pak. Ya, urusan nanti pas di lapangan berbeda, nah itu urusan lain. Itu urusan penggunaan nanti. Tapi dalam hal mentasrif, nggak masalah disamakan dengan wazan dasarnya. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Wadaka nggak ada. Uf'ul la taf'ul maf'alun nggak ada. Nah, gitu. Ya, jadi dalam tatanan tasrifan boleh mengikuti wazan dasar. Tapi dalam tatanan praktek atau penggunaan di lapangan, itu nanti kita menyesuaikan dengan bahasa yang muncul dari kalam orang Arab. Nah, seperti itu. Iya, baik Ustaz. Jadi kita nggak apa-apa ya, kita sesuaikan saja sama itu fa'alun gitu ya Ustaz ya. Nggak masalah, Pak. Tasrifnya. Iya, dalam rangka mentasrif, boleh disamakan dulu dengan wazan dasarnya. Jadi bikin aja semuanya fa'alun, boleh. Nggak masalah. Baik Ustaz. Nah, gitu. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Oke, cukup dulu ya. Untuk pertanyaan mungkin kita cukupkan. Jadi kita sampai saat ini sudah membahas berapa wazan nih? Pertama wazan sulasi mujarrad.
Ada berapa wazan? Ada 6 ya Bapak Ibu, ada 6 wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Oke, itu wazan sulasi mujarrad. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, wazan rubai mujarrad. Ada berapa bab Bapak Ibu? Rubai mujarrad? Ada 3 Ustaz. Rubai mujarrad ada Satu. Ada satu ya Pak. Hanya ada satu, yaitu fa'lala yufa'lilu. Ya, fa'lala yufa'lilu. Oke. Nah, itu yang sudah kita bahas. Oke. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan di wazan yang ketiga. Ya, di wazan ketiga yang diistilahkan dengan wazan mulhaq birrubai. Ya, wazan mulhaq birrubai. Oke. Nah, jadi semuanya kan ada 10 dulu ya. Ada 10. Nah, yang sudah baru 3 ini sampai mulhaq rubai. Sulasi mujarrad, rubai mujarrad, kemudian mulhaq birrubai. Nah, sekarang kita akan mulai dari pengertian ya. Apa yang dimaksud dengan mulhaq birrubai? Oke. Jadi di sini ada istilah mulhaq ya, al-mulhaqu birrubai. Ya, al-mulhaq birrubai. Nah, kita mulai dari istilah mulhaq. Apa itu mulhaq? Ya, mulhaq itu artinya secara bahasa dia adalah isim maf'ul dari al-haqa yulhiqu ilhaqan wa mulhaqan fahuwa mulhiqun wa dzaka mulhaqun. Ya, mulhaq itu artinya yang diserupakan. Yang diserupakan. Yang diserupakan, mulhaq. Kemudian bi, apa arti bi Bapak Ibu? Dengan ya, dengan. Kemudian ar-rubai. Nah, ar-rubai artinya 4. Ya, 4. Artinya secara bahasa mulhaq birrubai itu adalah wazan-wazan yang diserupakan dengan rubai mujarrad yang jumlah hurufnya 4. Nah, itu yang disebut dengan mulhaq birrubai secara bahasa. Ya, wazan yang mulhaq yang diserupakan dengan rubai. Ya. Artinya wazan mulhaq birrubai ini jumlah hurufnya juga 4, Bapak Ibu. Ya, fil madhinya juga 4 huruf. Nah, cuma bedanya dengan rubai mujarrad, kalau rubai mujarrad semuanya berstatus asli, ya, 4-4-nya asli, sementara kalau mulhaq birrubai itu ada 1 huruf tambahan. Ya, ada 1 huruf tambahan. Nah, jadi kalau kita simpulkan secara pengertian ya, mulhaq rubai itu adalah salah satu wazan fiil di mana fiil madhinya terdiri dari 4 huruf ya, yang diserupakan bentuknya dengan wazan rubai mujarrad. Ya, salah satu wazan fiil di mana fiil madhinya terdiri dari 4 huruf yang diserupakan bentuknya dengan wazan rubai mujarrad. Di mana 3 huruf di antaranya berstatus asli dan satu huruf yang tersisa adalah
Tambahan. Nah, ini dia pengertiannya. Ya. Jadi mulhaq bir rubai jumlah fi'il madinya 4 huruf juga Bapak Ibu. Sama dengan rubai mujarrad. Ya, sama dengan rubai mujarrad. Tapi ya dari 4 huruf itu 3 huruf diantaranya itu asli. Berarti kalau 3 huruf berarti rubai mulhaq bir rubai ini diambil dari mana kira-kira? Asalnya dari sulasi mujarrad. Dari sulasi mujarrad. Jadi mulhaq bir rubai asalnya adalah dari sulasi mujarrad yang ditambahkan 1 huruf. Ya, yang ditambahkan 1 huruf, tapi polanya diserupakan dengan rubai mujarrad. Nah, gitu. Ya. Nah, contoh. Nah, salah satu contohnya. Misalnya jalbaba. Ya, jalbaba. Nah, ini dia mulhaq bir rubai Bapak Ibu. Ya, mulhaq bir rubai. Asalnya apa kira-kira? Asalnya jalaba. Ya, jalaba fi'il sulasi mujarrad. Ya. Kemudian ditambahkan 1 huruf. Nah, yang ditambahkan adalah ba yang terakhir. Ya, huruf ba yang terakhir. Nah, ditambahkan huruf yang sama dengan lam fi'il. Ya, maka dia berubah menjadi jalbaba. Ya, jalbaba. Nah, tapi setelah ditambahkan, bentuknya diserupakan seolah-olah dia mirip dengan wazan rubai mujarrad. Jadi mirip dengan fa'lala kan dia. Nah, mirip dengan fa'lala. Jalbaba fa'lala. Nah, gitu. Jadi asalnya dari sulasi mujarrad yang ditambahkan 1 huruf dalam rangka menyerupakannya dengan wazan rubai mujarrad. Untuk apa diserupakan? Untuk variasi ungkapan saja, ya, sebagai variasi pelafasan untuk 1 kata kerja. Nah, gitu. Jadi ibaratnya ini hanya keberagaman saja. Ya, jalaba artinya menarik, jalbaba artinya juga menarik, sama. Tapi kenapa ditambahkan 1 huruf? Ya, karena supaya dia mirip dengan wazan rubai mujarrad. Oke, contoh lain. Misalnya jahwara. Ya, jahwara. Dia mulhaq bir rubai Bapak Ibu. Kira-kira asalnya apa? Sulasi mujarradnya. Jaharo. Ah, asalnya adalah jaharo. Ya. Jaharo. Apa di jaharo? Jahar terang. Menjaharkan, mengeraskan. Jahwaro menjaharkan juga sama. Ya. Tapi di sini ada penambahan huruf ilhaq namanya. Ya, ditambahkan jahwaro. Berarti yang ditambahkan apa nih? Wow. Huruf waw ya. Ditambahkan waw antara ain fi'il dengan lam fi'ilnya. Tujuannya apa? Supaya mirip dengan wazan rubai mujarrad. Supaya beragam aja. Jadi jaharo bisa diungkapkan dalam bentuk mulhaq rubai juga, yaitu jahwaro. Artinya sama, yaitu mengeraskan. Ya. Jalbaba tadi artinya apa, Pak Ustadz? Jalbaba tadi artinya? Kalau jalbaba menarik, Bu. Oh, menarik. Ya, menarik atau mengumpulkan. Nah, gitu. Jadi hanya sebatas keberagaman pengungkapan sebuah kata kerja, itu aja. Ya, tujuannya mulhaq rubai ini. Dan
perlu diingat dia terambil dari sulasi mujarrad. Nah, jahwara. Nah, kemudian wazannya mirip dengan fa'wala ya. Nah, fa'wal. Ada itu wazan fa'wala, Pak Ustaz. Ada Bu. Jadi nanti pola mulhaq ini ada 7. Ada 7. Nah, setelah ini kita bahas. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya mulhaq birrubai ya, dia adalah sulasi mujarrad yang ditambahi 1 huruf dalam rangka menyerupakan wazan itu dengan rubai mujarrad. Oke. Nah, itu yang disebut dengan mulhaq rubai. Nah, sekarang baru kita masuk pola-polanya. Pola-pola mulhaq rubai, semuanya ada 7 wazan. Ya, lebih banyak dari sulasi mujarrad ini. Tapi nggak sebanyak huruf jar ya. Jadi insya Allah lebih mudah. Nah, jadi pola-polanya ada 7 wazan. Kalau sulasi mujarrad ada 6. Rubai mujarrad ada 1. Kalau mulhaq birrubai ada 7 Bapak Ibu. Ya, ada tuh 7. Nah, apa saja yang 7? Nah, sekarang kita mulai ya. Pertama namanya wazan fa'lala yufa'lilu. Ya, fa'lala yufa'lilu. Nah, ini dianggap sebagai bab pertama dari mulhaq birrubai. Oke. Kemudian bab kedua fa'ala yufa'lilu. Nah, ini disebut dengan bab kedua ini. Fa'ala yufa'lilu. Nah, oke, sekalian saya sebut. Fa'lala. Sulasi mujarradnya apa Bapak Ibu? Fa'lala. Kalau sulasi mujarrad berarti 3 huruf ya. Berarti fa'ala asalnya. Berarti huruf tambahannya lam yang kedua. Nah, lam yang kedua tambahannya. Oke. Kemudian fa'ala. Kira-kira apa wazan sulasi mujarradnya? Fa'ala. Fa'ala. Berarti huruf tambahannya wow. Nah, wow antara fa dengan ain. Oke. Ini bab kedua. Bab ketiga fa'ala yufai'ilu. Oke. Fa'ala yufai'ilu. Oke. Kira-kira apa huruf tambahannya? Fa'ala? Iya. Oke, ya. Pokoknya kalau dia selain fa'ala berarti itu tambahan. Ya, selain fa'ala berarti itu tambahan. Oke, ini nggak bisa ditandain nih. Oke, nanti kita perbaiki ya. Nah, fa'ala ya, fa'ala. Kemudian fa'wala. Fa'wala yufa'wilu. Ya, fa'wala yufa'wilu. Oke, kira-kira tambahannya yang mana Bapak Ibu? Wow, tapi antara ain dengan Lam. Ain dengan lam ya. Nah, ain dengan lam. Oke. Kemudian bab kelima fa'yala yufa'yilu. Fa'yala yufa'yilu. Oke, huruf tambahannya? Iya. Nah, ya antara ain dengan Lam. Lam. Oke. Oke, nanti kita edit lagi fa'yala. Kemudian bab ke-6 itu fa'la yufa'li. Fa'la yufa'li. Oke. Kira-kira tambahannya yang mana Bapak Ibu? Fa'la Itu alif lagi. Alif hariqoh ya. Nah, ini ya ya. Ini ya yang diganti menjadi alif layyinah. Alif layyinah kalau. Nah, jadi asalnya adalah fa'laya.
Ya, karena berharkat ia huruf ilat dan fathah huruf sebelumnya, maka ya-nya diganti menjadi alif. Nah, itu makanya dia berubah menjadi fa'la. Nah, jadi huruf tambahannya ya di akhir ya, di akhirnya. Oke, kemudian bab terakhir namanya fa'nala Fa'nala yufa'nilu. yufa'nilu. Fa'nala yufa'nilu. Nah, oke. Nah, inilah 7 wazan dari mulhaq birrubai. Ya. Fa'lala yufa'lilu, faw'ala yufaw'ilu, fai'ala yufai'ilu, fa'wala yufa'wilu, fa'yala yufa'ilu, fa'la yufa'li, kemudian fa'nala yufa'nilu. Nah, ini semuanya disebut wazan apa, Bapak Ibu? Wazan mulhaq birrubai. Nah, oke. Mulhaq birrubai. Nah, urutan wazannya wajib hafal ini. Ya. Fa'lala, faw'ala, fai'ala, fa'wala, fa'yala, kemudian fa'la, kemudian fa'nala. Nah, urutan babnya wajib hafal. Ada di mana itu urutan wazan-wazan itu di mana? Di amsilah ada, Bu, amsilah tasrifiyah. Yang sebelah mana ya? Aku kan ketemu. Halaman ini, Bu. Kalau kita halaman 10. Ya, 10 11 sampai 12 itu ada, Bu, urutannya. Jadi urutan bab kita ngikutin amsilah tasrifiyah. Ya, urutan bab ini kita selalu ngikutin amsilah tasrifiyah. Tapi kalau rinciannya kita ambil dari kitab-kitab yang lain. Itu kan yang pertama kan fa'lala ya. Iya, Bu. Lala, yang keduanya itu fau'ala. Nah, fau'ala ya. Ya itu di mana itu? Kok enggak ketemu? Di bawahnya, Bu. Ini kan wazan-wazan yang sedikit. Jadi mauzunnya hanya satu. Fa'lala mauzunnya jalbaba yujalbibu. Di bawahnya. Dahroja itu ya, fa'lala, dahroja. Nah, di bawahnya, Bu. Di halaman setelahnya. Fa'yala. Nah, sebelumnya juga ada itu. Hilang ini, nggak ada ininya ya. Oh, Ibu ngelihatnya di buku aslinya atau di PDF? Iya, itu ngopi. Oh, hilang. Nggak ada PDF-nya ya. Kalau yang PDF itu ada yang hilang, Bu. Ada yang hilang sebagian. Betul, memang ya nggak ada ini. Iya. Tapi kalau yang di buku cetaknya itu ada halaman 10 11 sampai 12 13. Kalau beli buku cetaknya di mana itu, Pak Ustaz? Itu di toko-toko kitab banyak, Bu, di toko kitab. Nggak ketemu saya udah apa namanya Gunung Agung maupun di yang Wali Songo nggak ada. Malah udah bubar sekarang. Itu kayaknya banyak sih, Bu. Kalau beli daring juga bisa beli online ya. Itu online juga banyak itu kitabnya. Nah, harganya juga nggak mahal, 15 ribuan kalau nggak salah. Nah, kalau yang PDF itu khusus untuk bab ke-5, ke-6, ke-7-nya hilang, nggak ada. Iya di 10 Ya. 12-nya nggak ada, 13 nggak ada. Ya. Itu ada yang hilang PDF-nya. Iya betul. Nah, jadi lebih bagus kalau ada yang cetak, bagusan yang cetak aja, Bu. Lebih jelas memang Bu. Iya, bisa ngafal juga kan lebih jelas. Oke. Terima kasih. Ini wazannya ada 7. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, mauzun untuk wazan-wazan ini sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Itu makanya di amsilah satu wazan hanya punya satu mauzun. Ya, karena wazan ini wazan yang jarang digunakan. Ya, jarang digunakan. Tapi meskipun jarang digunakan, karena kita dalam rangka belajar, nah itu makanya tetap saya jelaskan. Sebenarnya kalaupun tidak dijelaskan nggak masalah karena penggunaannya jarang. Tapi kadang ya ada. Jarang ada, Bu, jarang ada contohnya. Di amsilah satu wazan itu hanya ada satu mauzun, saking sedikitnya ya.
saking sedikitnya. Nah, apa mauzunnya? Kalau fa'lala mauzunnya jalbaba yujalbibu. Ya, jalbaba yujalbibu. Oke. Fa'ala apa mauzunnya? Mauzunnya hauqala ya. Hauqala. Hauqala yuhauqilu. Artinya apa tuh, Pak? Hauqala. Nah, hauqala ini artinya lemah. Hauqala yuhauqilu, lemah, Bu. Hauqala. Mirip yang di atas ya Ustadz ya. Nah, dia mirip hauqala yang di rubai mujarrad. Itu artinya mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau dia hauqala yang rubai mujarrad. Tapi kalau hauqala yang mulhaq bir rubai, ya, dia maknanya beda ya, bukan mengucapkan la haula tapi lemah. Ya, lemah, hauqala yuhauqilu. Nah, itu yang saya sebut dengan lafaz mustarak dulu, Bapak Ibu. Masih ingat? Lafaz itu ada dua, ada yang muradif, ada yang mustarak. Kalau yang muradif, banyak lafaz tapi maknanya sama. Itu muradif namanya. Tapi kalau yang mustarak, satu lafaz tapi banyak makna. Itu namanya mustarak. Nah, hauqala termasuk lafaz yang mustarak. Bisa diterjemahkan mengucapkan la haula wala quwwata, bisa juga diterjemahkan dengan lemah ya, hauqala, lemah. Oke, hauqala. Oke, ini bab kedua, sulasi mulhaq bir rubai. Kemudian bab ketiga mauzunnya baytara yubaytiru. Ya, baytara yubaytiru. Baytara ini artinya mematahkan ya, yubaytiru. Mematahkan. Apa? Mematahkan, Bu. Kalau jalbaba menarik. Kalau hauqala lemah. Kalau baytara mematahkan. Oke. Kemudian fa'wala, apa mauzun fa'wala? Jahwara. Jahwara. Yujahwiru. Nah, jahwara yujahwiru. Suaranya ya. Nah, yujahwiru artinya menjaharkan atau mengeraskan ya. Nah ini wazan bab keempat, jahwara yujahwiru. Kemudian wazan bab ini ya Ustadz, mengeraskan suara apa mengeraskan barang apa itu maksudnya? Jahwara ini lebih ke suara, Bu. Suara ya. Ya, mengeraskan suara. Nah, jadi membaca sesuatu tapi dijaharkan atau dikeraskan gitu ya. Oke, jahwara yujahwiru. Kemudian fa'yala, apa mauzunnya? Fa'yala syaryafa. Ya, syaryafa yusyaryifu. Syaryafa yusyaryifu. Nah, artinya mulia. Ya. Mulia. Syaryafa. Nah, sulasi mujarradnya syarufa ya. Syarufa yashrufu. Mulia. Oke, kemudian fa'la yufa'li. Apa mauzunnya? Fa'la yufa'li. Salqa yusalqi. Ya, salqa yusalqi. Oke, salqa ini artinya menelentangkan. Ya, menelentangkan. Tidur tapi telentang gitu ya. Menelentangkan. Salqa yusalqi. Kalau syaryafa yusar syaryafa yusyaryifu. Syaryafa yusyaryifu artinya mulia. Ya, syaryafa. Oke. Kemudian yang terakhir bab ketujuh fa'nala, apa salah satu mauzunnya?
Qalnasa ya Pak ya. Qalnasa. Yuqalnisu. Qalnasa. Yuqalnisu. Artinya memakai kopiah. Makin kopi ya. Qalan suah kan, qalan suah ya. Nah, menggunakan atau memakai kopiah. Nah, jadi saking sedikitnya mauzun untuk wazan mulhaq birrubai, sampai-sampai yang disebutkan hanya satu per masing-masing wazan. Ya, jalbaba yujalbibu itu wazan dari fa'lala yufa'lilu, hauqala yuhauqilu ya, sewazan dengan fau'ala yufau'ilu, baytara yubaytiru, jahwara yujahwiru, syaryafa yusyarrifu, salqa yusalqi, qalnasa yuqalnisu. Nah, ini namanya mauzun ya. Mauzun kalimat lain yang sama polanya dengan wazan. Oke. Ini mauzun. Nah, sekarang nama bab Bapak Ibu. Nah, nama bab sebagaimana yang pernah saya jelaskan, khusus untuk sulasi mujarrad terambil dari wazan dan mauzun. Tapi kalau selain sulasi mujarrad itu diambilkan dari masdar. Ya, masdar dari wazan. Nah, berarti nama bab pertama sulasi mulhaq birrubai kira-kira apa Bapak Ibu? Fa'lala yufa'lilu. Fa'lalatan. Masdarnya fa'lalah. Nah, berarti nama babnya bab fa'lalah. Ya, bab fa'lalah. Bab 2 kira-kira nama babnya fau'ala yufau'ilu fau'alatan. Berarti bab Fau'alah. bab fau'alatun atau fau'alah. Oke, bab 3. Fai'ala yufai'ilu. Fai'alatan. Berarti bab fai'alah. Oke, fai'alah. Bab keempat. Fa'wala yufa'wilu fa'walatan. Berarti fa'walah. Oke, bab fa'walah. Aneh-aneh namanya nih. Fa'walah. Oke, bab kelima, fa'yala yufa'ilu fa'yalah. Nah, fa'yalatun berarti bab fa'yalah. Oke, bab keenam, fa'la yufa'li fa'latun ya atau fa'latan berarti bab fa'lah. Bab fa'lah. Oke, bab fa'latun. Kemudian yang terakhir fa'nala yufa'nilu Fa'nalatan. Nah, fa'nalatan berarti bab Fa'nalah. fa'nalah. Nah, gitu. Nah, berarti babnya bab fa'lalah, bab fau'ala, fai'alah, fa'walah, fa'yalah, fa'lah, kemudian fa'nalah. Nah, nama-nama bab ini tersebut dalam kitab-kitab shorof yang besar-besar Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dalam menjelaskan rincian wazan itu biasanya yang disebut itu cuman nama bab. Ya. Nama bab, bukan bab ketiga, bab keempat, bukan. Fi babil fa'lalah atau fi babi fau'alah. Nah, waznuhu hakada. Seperti itu. Jadi nggak ada yang disebutkan di kitab itu wazan fa'lala yufa'lilu, tapi nama babnya yaitu fa'lala atau fau'alah atau fai'alah dan lain-lain. Nggak sebaiknya ini Pak Ustadz kalau usul nama babnya dalam kurung masdar gitu supaya kita ingat, boleh nggak gitu? Nah, nama babnya dalam kurung masdar gitu supaya boleh Bu. Supaya kita ingat diambil masdar gitu. Oke, baik. Nah, di sini ya, di atas saya contohkan nama bab dari masdar gitu ya. Nah, dari masdar. Ntar kan dia bingung kalau nggak dari mana ya? Iya. Baru belajar. Oke. Ini saya tulis di atas Bu ya. Iya Pak. Nah, nama bab dari masdar. Oke. Nah, sekarang tanda bab atau wazan. Nah, ini harus dengan bahasa ya, nggak bisa disingkat seperti sulasi mujarrad.
Kalau sulasi mujarrad bisa AU, bisa AA, bisa AI, bisa IA. Tapi kalau ini harus dengan narasi, ya harus diucapkan. Oke. Nah, bab pertama kira-kira ciri babnya apa, Bapak Ibu? Fa'lala yufa'lilu. Apa ciri babnya? Fi'il madinya 4 huruf. Oke. Panjang banget. Iya, agak panjang Bu. Fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan apa tambahan? Lam. Nah, dengan tambahan lam. Lam huruf yang sejenis. Huruf yang sejenis. Ya, sejenis dengan lam fi'ilnya di akhir. Nah, itu tandanya. Ya, fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan huruf yang sejenis dengan lam fi'il di akhirnya. Oke. Jadi tambahannya bukan lam ya Bu ya, tapi huruf yang sejenis dengan lam fi'il. Misalnya kalau seandainya kita sebut lam, nah tidak sesuai dengan jalbaba. Jalbaba tambahannya bukan lam tapi huruf ba. Nah, berarti yang tepat bahasanya sejenis. fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan huruf yang sejenis. Nah, ini. Ya, huruf yang sejenis dengan lam fi'il. Nah, lam fi'il kan di sini ba ya. Maka yang ditambahkan juga huruf ba. Oke, ini tanda bab pertama mulhaq birrubai. Oke, sekarang tanda bab kedua Bapak Ibu, fa'ala. Kira-kira apa tanda babnya? Fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan apa kira-kira? Wow. Tambahan waw antara fa fi'il dan ain fi'il. oke, antara fa fi'il dan ain fi'il. Nah, itu Bu. Nah, itu ya. Jadi fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan waw. Nah, di sini ada huruf waw antara fa fi'il dan ain fi'il. Oke, gampang ya. Oke, sekarang bab ketiga, fa'ala. Kira-kira apa bahasanya? Kalau madinya 4 huruf. Ya. Dengan tambahan ya. Kalau tadi wow. Sekarang Kalau bab ketiga berarti ya. tinggal diubah ini ya. Oke, fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan ya antara fa fi'il dengan ain fi'il. Oke. Oke, ini ciri bab ketiga. Sekarang ciri bab keempat Bapak Ibu, fa'wala. Kira-kira apa cirinya? Tambahannya waw. Fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan waw. Antara apa nih? Antara fa fi'il dan lam fi'il. Antara ain fi'il dengan lam fi'il. Dan lam fi'il. Oke, hampir mirip dengan bab ketiga, bab kedua ya. Tapi posisi wawnya berbeda. Kalau bab kedua antara fa dengan ain, tapi kalau bab keempat antara ain dengan lam. Oke, ini bab keempat. Sekarang bab kelima Bapak Ibu. Kira-kira apa cirinya? Fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan akhir huruf. Kalau bab keempat wow, berarti bab kelima ya. Antara ain fi'il dan lam fi'il. Fa'iyala. Fa'iyala. Oke, bab kelima. Nah, sekarang bab keenam Bapak Ibu. Fa'la. Sama. Nah, 4 huruf dengan tambahan terakhir. Fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan yang terakhir alif layyinah apa ya? Ya, Bu. Ya di akhirnya. Udah lebih pendek ini. Ya. Fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan ya di akhirnya. Fa'la. Jadi asal fa'la ini adalah fa'la
fa'laya. Ya. Nah, karena kaidah i'lal berharkat ya huruf ilat dan fathah sebelumnya, maka ya-nya diubah menjadi alif. Oke. Nah, ini bab ke-6. Nah, sekarang yang terakhir. Bab ke-7. Kira-kira apa ciri babnya? Tambah mati 4 huruf dengan tambahan Ditambahan nun Nah, dan lam. fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan Nun di huruf oke. Huruf nun ya. fi'il Nun antara ain fi'il dan dan lam fi'il. Nah, jadi bahasanya mudah ini. Walaupun agak panjang tapi mudah. Ya. Jadi fa'nala fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan nun antara ain fi'il dan lam fi'il. Oke, ini ciri babnya. Nah, kemudian setelah tanda bab, nah kita masuk faedah Bapak Ibu. Ya, faedah. Nah, faedah untuk bab pertama mulhaq birrubai, ini faedahnya untuk muta'addi saja. Ya, faedahnya hanya untuk muta'addi. Sehingga jalbaba dia nanti butuh kepada fa'il, butuh kepada maf'ul. Nah, contohnya seperti ini. Jalbaba Bakrun Zakatan. Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira bacaannya apa ini? Jalbaba Jalbaba. Bakrun. Apa bakrun Bapak Ibu? Kun nama orang. Nama orang. Nama Ya. orang. Nama orang ya, posisinya sebagai Fa'il. sebagai fa'il dari jalbaba. Oke, sekarang zakata, zakatu atau zakati. Zakata. Apa zakata, Pak? Maf'ul. Maf'ul bih dari Jalbaba. jalbaba. Jadi Bakar telah menarik zakatal Muslimina. Kenapa muslimin bukan muslimuna? Karena dayanya. Ya, kenapa pakai ya maksudnya, Bu? Kenapa bukan pakai waw? Karena dia jer. Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, hukumnya jer. Tanda jernya Iya. tanda jernya iya. Kenapa ya? Karena jamak mudzakkar salim. Nah, karena dia jamak muzakkar salim. Oke. Jangan lupa sorof nahunya ya, Bapak Ibu. Nahunya tetap jalan nih. Oke, jalbaba bakrun zakatal muslimina fil Masjidi. fil masjidi. Fi. Ini apa fi? Jer. Huruf jer. Huruf jer. Buktikan kalau fi huruf jer, Bu. Min ila hatta. Min ila hatta. Khola ada hasya. Hasya. Fi an. Fi ya, fi an ala fi, ada fi di sana. Ya, ada fi, berarti fi ini benar huruf jer ya. Apa tugas fi? Menjerkan huruf Menjerkan isim setelahnya. Oke, berarti al-masjidi sebagai majrur dengan fi. Hukumnya jer. Tanda jernya kasroh. alasannya Isim mufrad. nah, karena dia isim mufrad. Kenapa mufrad masjidi? Karena bermakna tunggal. Nah, karena dia bermakna tunggal ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum belajar nahu mungkin agak ini ya. Tapi insya Allah nanti bisa ya, bisa nanti kita selang-seling. Jadi setelah selesai sorof kita nahu lagi insya Allah. Oke. Jalbaba bakrun zakatal muslimin. Nah, sekarang jalbaba kira-kira di sini muta'addi atau lazim Bapak Ibu? Muta'addi. Kenapa muta'addi? Karena butuh objek. Karena di sini sudah ada objeknya yaitu zakatal muslimina ya. Zakata maf'ul bih. Hukumnya nasab. Karena nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, gitu. Oke, nah ini faedah untuk bab pertama. Ya, faedahnya muta'addi. Oke, kemudian yang kedua,
Fau'ala yufau'ilu, faedahnya hanya lazim saja. Lazim, lemah. Apa yang lemah? Nah, lazim. Makanya manis apa? Ya, lazim. Nah, kalau lazim berarti tidak ada maf'ul. Jadi hauqala hamid. Asin jangan. Ya, hauqala hamid. Jangan antara bahasa depan. Nah, hamidun. Oke. Hamid. Jadi hamid telah lemah, maksudnya dia telah bekerja lemah. Hauqala hamidun. Berarti hauqala tidak butuh kepada objek. Dia hanya seperti ini. Fi'il fa'il. Oke, ini faedah bab kedua, lazim. Kemudian yang ketiga, bab fa'ala yufailu, faedahnya muta'addi saja. Kamu sakit. Ya, muta'addi saja. Oke. Jadi bab ketiga muta'addi fa'ala, contohnya baytara. Baytara contohnya yubaytiru. Ya, akan pinsin. Ahmad. Ahmad. Nah, contohnya agak panjang. Kita bacaannya apa Bapak Ibu? Bayutiru Ahmadu. Nah, ini mudhari. Yubaytiru Ahmadu. Ahmad. Kenapa Ahmadu? Isim ghairu munsharif. Nah, Ahmadu fa'il ya. Fa'il dari yubaytiru, hukumnya rofa. Tanda rofanya dhammah tanpa tanwin. Kenapa dhammah tanpa tanwin? Nah, karena dia isim ghairu munsharif. Ahmadu. Kenapa ghairu munsharif? Berpola fi'il. Nah, karena dia berpola fi'il, Pak ya. Af'alu. Oke, yubaytiru Ahmadu. Nah, sekarang maf'ul bih Bapak Ibu, kira-kira apa ini? Domah. Maf'ul bih. Fathah. Nah, maf'ul bih nasab ya. Awsanas. Awsan ini artinya dahan-dahan. Apa itu? Dahan. Syajaroti. Nah, syajarati. Kenapa syajarati? Mudhafun ilaih. Oke. Terus amama baitihi. Oke. Jadi yubaytiru Ahmadu awsana syajarati amama baitihi. Jadi Ahmad sedang mematahkan dahan-dahan pohon yang berada di depan rumahnya. Jadi ngamuk ini Ahmad ya. Kupas semuanya, ntar Ibu minum. Yubaytiru Ahmadu awsan. Nah, di sini yubaytiru ya muta'addi atau lazim Bapak Ibu? Muta'addi. Kenapa muta'addi? Karena setelahnya ada maf'ul bih. Awsana ya. Awsana sebagai maf'ul bih, hukumnya nasab. Tanda nasabnya fatah. Alasannya kenapa fatah? Isim mufrad. Nah, dia jamak taksir. Ya. Jamak taksir dari wusnun. Ya, jamaknya awson, artinya dahan. Ya, dahan-dahan pohon. Jadi Ahmad mematahkan dahan-dahan pohon yang berada di depan rumahnya. Oke. Ini bab ketiga. Nah, sekarang bab keempat juga faedahnya muta'addi. Ya, faedahnya muta'addi. Contohnya Jahwar mengeraskan dahwal muslimun Al-Qur'an nah, misalnya gini. Taklimun. Nah, kira-kira apa bacaannya?
Jahwaro Jahwaro al-muslimun. al-muslimun. Nah, saya tambahkan. Nah, gini. Jahwara Al-muslimuna. al-muslimuna. Qira'atal Nah, qira'atal Qur'an. Qur'anani Nih, mudhafun ilaih. Qur'ani. Nah, Qur'ani fi majelis ta'limi. nah fi majlis ta'lim. Nah, majlis ta'lim itu bahasa Arab sebenarnya. Ya, majlis ta'lim. Ya, majlis ta'lim maksudnya majlis pengajaran ya. Majelis yang di dalamnya ada pengajaran. Nah, ini majelis ta'lim sebenarnya. Tapi majelis ta'lim versi kita itu khusus yang ceramah ya. Pengajian ya. Nah, pengajian. Nah, Ceramah, ini pun ceramah. majelis ta'lim sebenarnya. Di kelas itu juga majelis ta'lim. Nah, jahwaral muslimun, jadi orang-orang muslim itu menjaharkan bacaan Quran di majelis ta'lim. Nah, di sini jahwara dia adalah muta'addi ya. Karena di sini ada maf'ul bih yaitu qira'ata. Nah, qira'atal Qur'ani fi majlisit ta'limi. Oke, ini bab keempat ya dari mulhaq birrubai. Oke, kemudian yang selanjutnya bab kelima. Bab kelima ini faedahnya lazim saja. Ya, lazim. Nah, contohnya Jadi cuma ini doang ya? ya, dia hanya butuh fa'il, Bu. Fa'il doang ya. Nah, misalnya Mahmud. nah, misalnya gini. Apa bacaannya? Apa deh? Athyara. Nah, ini wazan mauzun yang lain nih untuk bab kelima ya. Athyara mahmudan din. Athyara artinya terpleset. Athyara. Mahmudun. Mahmudun. Kenapa mahmudun, Mbak? Karena fa'il. Fa'il lagi ya, fa'il dari athyara ya. Athyara mahmudun fil hammam. Nah, ada tasydid ya, Bu ya. Fil hammami. Karena kalau nggak ada tasydid artinya burung dara. Nah, tapi kalau ada tasydid artinya kamar mandi. Oh, Nah, itu bedanya. Hammam dengan hammam itu beda makna. Kalau hammam itu kamar mandi. Tapi kalau hammam itu burung dara, burung merpati ya. Hammam. Oke. Jadi Mahmud terpleset di kamar mandi. Nah, di sini ada maf'ul nggak Bapak Ibu? Athyar. tidak ada Ustaz. Tidak ada, yang ada cuman keterangan tempat ya. Fil hammami. Hammami. Fil hammami. Oke, nah jadi faedahnya cuman lazim saja. Oke, terus yang bab ke-6 fa'la yufa'li. Nah, ini faedahnya muta'addi lagi nih. Ya, muta'addi. Oke, contoh. Ya. Salqa. Satu lagi boleh nggak? Nah. Oke, kira-kira apa bacaannya? Salqa Yusufu atau Yusufa? Yusufu ya sebagai fa'il. Tanwin atau enggak tanwin Bapak Ibu? Yusufu. Tidak ada tanwin. Nah, tidak boleh tanwin ya karena dia isim ghairu munsharif. Salqa Yusufu maf'ul bih. Waladahu ala saririn atau sariri. Sariri mudhaf ya, sariri syaikhihi gurunya. Nah, jadi salqa Yusufu waladahu ala sariri syaikhihi. Nah, syaikhihi ya. Yusuf menelentangkan anak laki-lakinya di atas sarir.
Nah, sarir ini kasur ya, di atas tempat tidur gurunya. Nah, ini jadi Yusuf ini lagi tabarukan ini ceritanya, ya. Lagi tabarukan dengan tempat tidur gurunya. Jadi anaknya diletakkan di sana dengan harapan mudah-mudahan anaknya sama seperti gurunya nanti di masa depan. Nah, itu contoh saja ya. Oke. Salqa Yusufu waladahu ala sariri syaikhihi. Jadi Yusuf menelentangkan anak laki-lakinya di atas kasur gurunya. Oke. Di sini yang muta'addi yang mana Bapak Ibu? Salqa. Salqa ya. Salqa muta'addi. Kenapa? Karena di sini ada maf'ul yaitu waladahu. Ya, waladahu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir bab ke-7 faedahnya lazim. Ya, lazim. Nah, apa contohnya? Nah, ini. Pembacanya qal nasa Hamidun fil madrasati. Nah, ini lazim ya. Jadi Hamid mengenakan atau memakai kopiah di sekolah. Nah, qal nasa di sini adalah fiil yang sewazan dengan fa'nala dan faedahnya adalah lazim. Nah, karena di sini tidak ada atau tidak membutuhkan qal nasa ini kepada maf'ul bih. Jadi fil madrasah di sini hanya sebatas keterangan tempat saja. Jadi Hamid mengenakan kopiah di sekolah. Nah, seperti ini Bapak Ibu penggunaannya. Jadi masing-masing wazan punya satu faedah ini. Ya, bab pertama muta'addi, bab kedua lazim, bab ketiga muta'addi lagi, bab keempat muta'addi, bab kelima lazim, bab keenam muta'addi, kemudian bab yang terakhir lazim ya. Nah, ini rinciannya. Oke. Nah, rincian ini perlu dihafalkan Bapak Ibu ya. Perlu dihafalkan, perlu diulang-ulang. Tujuannya apa? Untuk analisis sighat. Ya, analisis sighat. Baik urutan babnya, kemudian tanda babnya, kemudian faedahnya. Karena nanti kalau analisis semuanya akan disebutkan bab berapa dia, kemudian apa tanda babnya, apa faedahnya, dan itu semuanya ada di rincian ini. Oke. Nah, baru terakhir tasrif wazan ya, tasrif wazan. Nah, tasrif wazan kita buka ini kitabnya. Kita baca bersama aja ya. Oke, nah ini tasrif wazan. Nah, kebetulan kita menggunakan yang versi PDF, yang PDF hilang ya, halaman 12-13-nya hilang Bu ya. Nah, oke. Berarti ini mulainya bab berapa ini? Bab kelima. Bab kelima, bab keenam, sama bab ketujuh. Nah, untuk malam ini kita baca dulu yang bab 5, 6, 7 saja. Insya Allah besok saya ketikkan wazan dari bab pertama sampai bab ketujuh. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu, kita baca bersama wazan bab kelima sampai bab ketujuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan wa mufa'yalan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'yalun fa'ilatu fa'il mufa'yalun mufa'yalun. Oke. Ini wazan bab kelima ya.
Oke, kita ulang bersama. Fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan wa mufa'yalan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'yalun fa'yilatu fa'yil mufa'yalun mufa'yalun syaryafa yusyaryifu syaryafatan wa syiryafan wa musyaryafan fahuwa musyarifun wa dhaka musyaryafun syarif latu syarif musyaryafun musyaryafun. Oke, bab ke-6. Fa'la yufa'li fa'latan wa fi'lan wa mufa'lan fahuwa mufa'lin wa dhaka mufa'lan fa'lilatu fa'li mufa'lan mufa'lan salqa yusalqi salqatan wa silqan wa musalqan fahuwa musalqin wa dhaka musalqan salqilatu salqi musalqan musalqan. Oke, terakhir bab ke-7. Fa'nala yufa'ilu fa'latan wa fi'nalan wa mufa'lan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun fa'lalun qalna sayuqalnisu qalnasatan wa qilnasan wa muqalnasan fahuwa muqalnisun wa dhaka muqalnasun qalnislatu qalnismu qalnasun muqalnasun. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disatuin ini PDF-nya sehingga halaman 11 12 10 11 ya. 10 11-nya bisa dimunculkan. 13 ya. Iya. Ini halaman 11 sama 10 Bu yang enggak ada. Yang nggak ada di 11 ada 12 13 Pak Ustaz. 12 13 ada Bu. 12 13. Yang Ini ada 12 13. 10 11 ya pada. Oh ya, 10 11 Bu ya. 10 ada kok. Ah ya, 10 11 yang enggak ada. 10 11 ada yang itu fa'lala kan? Iya, kalau ini rubai mujarrad Bu. Nah, ini rubai mujarrad ini. Kalau 10 11 itu Fa'lala. kendala. Ya. Nah, di bawahnya yang nggak ada Pak Ustaz. Jadi halaman ininya yang enggak ada Bu ya, halaman 10 sama 11. Nah, nanti kita scan lah. Kita scan, kita satuin gitu insyaallah. Terima kasih. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Kita malam ini full menambah materi ya, pengenalan wazan mulhaq birrubai ya. Nah, insyaallah besok kita lanjut dengan mungkin analisis sighat ya, contoh tahlilus sighat, kemudian nambah wazan sulasi mazid biharfin insyaallah. Oke, sampai di sini Bapak Ibu kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Bu. Oke, kita tutup ya. Oh iya, cepet-cepet Kak. Ya. Ini lagi pesta Ibu ya. Oke, izin saya tutup. Cepatlah.